Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kuliah kita yang kedua ini ya. Kalian masih tahu Vevox ini kan, Vevox ya. Coba coba kalian buka ke Vevox kalian dan jawab pertanyaan ini. Di mana ya? Ini taruh di mana? Belum di open ya? Coba saya open dulu. Oh, udah ada open. Oke, poll open. Emang iya? Mana deh? Oke, kalian masih ingat nggak caranya ini? Kalian pergi ke Vevox, kalian sudah download itu ya. Terus kalian masukkan ID-nya, ya, kemudian kalian jawab, ya. Baru ada 9 orang ya yang ada ini ya, Vevox-nya ini ya. Oke, kalian sudah jawab ini ya, saya tutup. Oke. Jadi yang pertama adalah filtrasi ya, proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai formasi urin ya atau pembentukan urin ya. Urine formation. Oke. Fungsi nefron. Oh ya, sebelumnya ya saya mau ini dulu lah. Nah, fungsi nefron dan collecting duct yang paling utama ialah untuk mengontrol komposisi cairan tubuh, ya, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan dari dalam darah maksudnya ya. Produknya ialah urin. Jadi urin mengandung zat-zat buangan, kelebihan air dan elektrolit, ya. Proses pembentukan urin yang pertama adalah glomerular filtration ya atau filtrasi. Tubular reabsorption atau reabsorpsi ya. Tubular secretion atau sekresi. Ya, jadi kalian harus selalu mengingat ada 3 tahapan ya, 3 proses ini ya. Nah, filtrasi ya, filtrasi itu air dan zat-zat terlarut yang lebih kecil dari protein ya. Jadi yang lebih kecil dari protein seperti glukosa dan sebagainya ya akan dipaksa keluar dari dinding kapiler. Jadi ini kan aferen ya. Dia masuk ya. Nah, dia akan dipaksa keluar dari dinding kapiler dan pori-pori podosit. Ingat tidak yang minggu lalu ya, kita bilang di sini ada banyak kapiler, di sini banyak pori-porinya yang disebut fenestrasi. Apa artinya fenestra?
jendela ya. Jadi kapiler ini banyak jendelanya, banyak fenestrasi ya. Dan di sini juga banyak sel-sel yang disebut podosit ya, sel-sel podosit. Ingat nggak podosit? Ya, seperti juluran-juluran sel kaki itu ya. Nah, dalam Bowman kapsul ya, dan jadi dia air dan zat-zat itu akan keluar ya. Nah, yang kecil, tapi kalau yang besar seperti protein nggak bisa keluar ya. Nah, dia akan masuk ya. Nah, reabsorpsi air dan zat-zat tertentu terlarut termasuk zat-zat makanan. Jadi kan di sini kan dia kan udah keluar nih, masuk ke sini kan. Ya, ini tubulusnya ya, tubulus masuk ke tubulus ini. Oke, nomor B ini air dan zat-zat terlarut termasuk zat-zat makanan akan dikembalikan ke dalam pembuluh darah kapiler peritubular ya. Jadi yang kita tadi sebut vasa recta. Vasa recta itu disebut juga kapiler peritubular ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan apa artinya peri. Ada yang ingat nggak? Apa artinya peri? Peri. Kita bilang misalnya wanita umur 48, 50, 52 itu dekat menopause kan? Disebut perimenopause. Kenapa peri? Peri itu apa? Dekat. Ya, di dekatnya ya. Nah, ada orang misalnya ya ya, pokoknya istilah peri itu di dekat perifer ya, perifer. Ingat nggak perifer ya? Peri itu. Jadi dia kapiler yang dekat-dekat dengan tubulus. Oke? Nah, jadi setelah difiltrat ada kemungkinan besar akan dikeluarkan lagi ya. Jadi maksudnya kan tubuh kan sayang masa mau dibuang ya. Ambil lagi lah. Nah, diambil lagi ya. Sekresi, zat-zat yang tidak diperlukan tubuh akan disekresi dari pembuluh darah ke dalam tubulus. Jadi sebaliknya ada juga zat-zat yang tidak bisa difiltrasi, ya nggak bisa difiltrasi tadi ya. Nah, kita masih nggak mau lagi zat ini ya. Akhirnya kita mau buang. Jadi kita sekresi. Jadi ada jalan lain ya, bukan hanya filtrasi tapi ada jalan lain yaitu melalui sekresi ya. Ya, sekresi. Oke. Jelas nggak mengenai 3 proses ini? Jelas? Jelas ora? Hah? Jelas, Pak. Iya, Jelas. Pak, jelas, Pak. Ya. Bu Eko Trisnawati kok geleng-geleng kepala, Bu? Kamu anak bimbingan saya ya? Iya, sama Apa si tuh? Reza Resari ini ya, nggak datang ya Reza ya? Iya. Ya. Oke. Jadi 3 proses ini ya, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ya. Nah, kemudian sekarang kita bicarakan yang pertama yaitu filtrasi ya. Struktur endotelium. Jadi kalau kalian dengar kata endotelium, endo kan artinya dalam ya. Jadi endotelium itu adalah yang paling dalam ya. Jadi lapisan yang paling dalam ya. Struktur endotelium kapiler glomerulus ya yang mempunyai celah-celah. Nah, yang tadi saya sebut celah-celah ini. Jadi kalian lihat kapiler ini. Kan dia ada lubang-lubang nih ya. Lubang-lubang ini disebut fenestrasi ya. Itu fenestra. Jadi lubang-lubang itu disebut fenestra ya. Nah, tapi keadaannya yang mempunyai celah-celah ini disebut fenestrasi ya, fenestration ya. Dan pori-pori pada podosit. Jadi inilah podosit ini ya, yang ini dia punya banyak pori-pori ya. Pada podosit memungkinkan air dan zat-zat terlarut bergerak keluar dari pembuluh darah ke kapsul glomerulus ya, atau Bowman kapsul ya. Nah, plasma difiltrasi di glomerulus, komponen-komponen plasma harus menembusi 3 lapisan dalam proses filtrasi. Ya. Nah, pertama adalah endotelium kapiler.
jadi bagian terdalam, ya. Sel-selnya bercelah yang disebut fenestrasi atau jendela, ya. Membran basement. Jadi selain endotelium di luarnya ada membran, ya. Membran basement mempunyai muatan negatif, ya. Epitelium dari Bowman kapsul. Jadi Bowman kapsul ini ada epiteliumnya, ya. Nah, podosit dengan celah-celah filtrasi yang memampukan molekul-molekul kurang dari 60 kilodalton, ya. 60 kilodalton untuk melaluinya. Jadi hanya molekul-molekul kecil aja bisa lolos, ya, lolos. Oke. Jadi ada 3 hal yang harus dilalui. Semacam kalau kamu rumah gitu ya, ada 3 gerbangnya, pintunya, ya. Habis pintunya apalagi gitu ya. Mungkin ini gerbang luar, ya. Terus masuk gerbang kedua, ya. Kemudian ada pintu rumah gitu ya. Jadi dia harus melewati 3 rintangan ini, ya. Nah, kemampuan sebuah molekul untuk menerobosi membran, ya, tergantung dari ukuran muatan listriknya. Jadi di sini ada yang disebut muatan negatif, ya. Jadi kalau muatannya sama-sama nih, muatan negatif sama negatif akan ditolak sama dia, ya kan? Nah, tergantung dari ukuran, muatan listrik dan bentuknya juga, ya. Apa bentuknya itu bisa nggak cocok nggak untuk keluar dari celah-celah ini, ya. Molekul yang kurang dari 3 nanometer, ya, seperti air, glukosa, asam amino, dan zat-zat nitrogen hasil metabolisme protein, ya, seperti urea, dapat difiltrasi secara bebas ke ruang di Bowman kapsul. Jadi zat-zat apa yang dapat difiltrasi? Yaitu seperti air, glukosa, asam amino, ya, urea, dan juga elektrolit-elektrolit, ya, kayak natrium, kalium, itu semua bisa difiltrasi, ya. Filtrat glomerulus ini mengandung semua molekul yang tidak tertahankan oleh membran glomerulus. Jadi filtrat itu adalah cairan hasilnya, hasil filtrasi. Jadi kalau kalian menyaring nih ya, kalau kalian menyaring ya, hasil saringan itu, airnya itu, cairannya itu disebut filtrat. Oke nggak? Paham nggak ya? Nah, jadi filtrat glomerulus ini mengandung semua molekul yang tidak tertahan, ya, bukan tidak tertahankan kayak nggak tahan lagi gitu, bukan ya? Tidak tertahan, maksudnya tidak tertahan, ya, tidak yang akhirnya karena kecil ya dia jadi tidak tahan gitu, tidak ditahan oleh membran glomerulus ya, jadi dia keluar gitu ya. Nah, filtrat ini belum lagi disebut urin ya. Kenapa belum lagi disebut urin? Ya, jadi dia ini calon urin, ya, calon urin, ya, dia ini calon urin. Jadi dia belum lagi urin, ya, karena nantinya harus mengalami proses reabsorpsi sama sekresi lagi, baru ada proses akhir, ya. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai filtrasi dulu ya, sampai tuntas, ya. Apa sih yang faktor-faktor apa yang mempengaruhi filtrasi, ya. Nah, coba kalian ini dulu ya, saya kok kayaknya kalian diam-diam aja gitu ya. Coba ngomong kayak biar saya ini dikit lah. Kalian udah ngantuk ya atau gimana? Sedikit, Pak. Sedikit. Oke, tahan-tahan dulu ya. Oke. Jadi tekanan-tekanan yang mempengaruhi filtrasi dikategorikan 2 macam ya. Tekanan keluar. Jadi ini mempermudah filtrasi ya. Jadi kalian bayangkan pembuluh darah kan ya. Jadi kalau kita ada tekanan keluar, artinya tekanan yang membuat air dan zat terlarut itu mau keluar. Itu tekanan keluar ya. Keluar dari pembuluh darah itu ya. Ini akan mempermudah filtrasi ya. Nah, tekanan keluar itu yang mana? Yaitu tekanan hidrostatik dari kapiler glomerulus ya. Jadi namanya tekanan hidrostatik, artinya tekanan antara cairan, tekanan cairan ya yang ada dalam
dalam pembuluh darah. Ya, semakin besar tekanan cairan itu, semakin mudah dia akan keluar karena dia akan mendorong air dan zat-zat terlarut itu untuk keluar. Ya, coba saya selesaikan baca ini dulu ini supaya kalian mengerti ya. Tekanan ini menyebabkan air dan zat-zat terlarut terdorong keluar dari kapiler. Untuk tetap mempertahankan tekanan hidrostatik yang tinggi, arterial efferent ukurannya harus lebih kecil atau lebih sempit dari arterial afferent. Nah loh, paham nggak? Ngerti nggak? Enggak. Iya, ngerti, Pak. Aduh, Ari ngerti ya. Yang lain? Ya, tadi kan yang infonya Bapak bilang kalau afferent kan dia lebih besar kan, Pak. Makanya yang masuk banyak, sedangkan keluarnya kecil. Itu yang menyebabkan pressure-nya jadi lebih tinggi kan, Pak? Iya, jadi dia kan ini darah nih darah kan dialirkan oleh afferent masuk ke efferent kan. Nah, di efferent itu kecil tapi afferent itu gede. Jadi dia itu dari tempat besar masuk ke tempat kecil nanti apa jadinya? Jadinya tekanannya besar, Pak. Tekanannya besar ya. Tekanannya besar, dia cenderung akan keluar. Dia di tengah-tengah itu dia akan keluar. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Ya, jadi kalau kamu nuang sesuatu dari yang gede ke kecil kan, dia akan keluar-keluar gitu enggak? Ya. Ya, dia akan keluar jadi dia maksudnya supaya nanti air itu keluar ya karena dia tekanannya di tengah ini gede ya. Nah, dia akan keluar ya. Nah, gitu bagus. Bagus Ari, terima kasih Ari. Nah, tekanan ke dalam ini yang mempersulit filtrasi, yang mengurangi filtrasi, yaitu tekanan ke dalam ya. Ya, jadi tekanan hidrostatik dari cairan interstisial. Jadi apa itu cairan interstisial? Jadi kalian bayangin gini ya. Jadi ini kan pembuluh darah ya. Nah, di luar pembuluh darah itu namanya interstisial. Ya, interstisial itu artinya ruangan di luar itu. Ya, jadi sel-sel interstisial berarti sel-sel di luar itu ya. Jadi tekanan hidrostatik cairan interstisial artinya cairan yang di luar pembuluh darah ya. Nah, yang ada dalam kapsul karena kan pembuluh darahnya kan masuk ke kapsul Bowman ya. Nah, jadi cairan yang tekanan hidrostatik dari cairan interstisial yang ada di dalam kapsul ya karena nanti air filter itu kan masuk ke dalam kapsul ya. Nah, kalau tekanan di luar besar maka akan sulit bagi air dan molekul akan keluar dari kapiler. Ya, jadi akan sulit bagi air dan molekul untuk keluar, bukan akan ya, untuk keluar dari kapiler. Ya, untuk keluar dari kapiler, untuk ini ya. Jadi ngerti nggak ini? Kayaknya Ari ngerti nih Ari ya. Tekanan hidrostatik jadi kalau tekanan di luar itu besar, ya, di cairan di dalam itu akan susah untuk keluar karena tekanan di luar besar, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ketahan gitu ya, Pak. Ketahan ya. Nah, tekanan onkotik. Apa itu tekanan onkotik? Tekanan onkotik adalah koloid. Onkotik itu adalah singkatan dari koloid osmotik ya. Koloid osmotik disebut onkotik ya. Dalam kapiler, tekanan onkotik adalah tekanan ya osmotik ini ya yang disebabkan oleh koloid. Kamu tahu apa itu koloid? Kalau cairan. Koloid itu seperti misalnya kalau protein ya protein di dalam pembuluh darah itu akan menimbulkan suatu koloid ya. Koloid itu apa ya namanya ya, cairan yang konsentrasi lah ya, yang pekat gitu ya, koloid ya. Biasanya koloid itu ditimbulkan oleh zat-zat yang tidak larut ya dalam cairan itu ya. Jadi koloid osmotik. Jadi osmotik yang ditimbulkan oleh koloid ya dalam kapiler. Jadi ini namanya tekanan onkotik ya. Tekanan onkotik ini ditentukan oleh protein plasma ya. Jadi kalau ada kan di dalam protein kita di plasma kita dalam plasma ya dalam pembuluh darah itu ada protein ya.
Nah, semakin besar protein itu, ya semakin banyak protein itu, semakin besar tekanan onkotiknya, ya semakin pekat cairannya di situ, ya. Nah, kalau cairannya pekat, dia justru akan menarik air masuk ke dia. Ngerti nggak? Dari luar masuk ke dalam, bukan dari dalam masuk ke luar. Ya, kalian boleh paham nggak? Ya, saya rasa di sini ada gambarnya ya. Nah, ini. Jadi, kekuatan utama yang mendorong senyawa-senyawa untuk difiltrasi melalui dinding kapiler glomerulus ialah tekanan hidrostatik. Ini tekanan hidrostatik ya, hydrostatic pressure dari darah ke di dalam pembuluh darah ya. Nah, jadi ada 3 tekanan nih, tekanan hidrostatik yang di sini ya. Ada tekanan hidrostatik yang di luar ya, tekanan hidrostatik keluar. Dan ada tekanan osmotik. Kalau tekanan osmotik dia kebalik ya, tekanan osmotik di dalam ini dia malah akan menyebabkan air masuk ke dalam. Ya, karena dia kan misalnya dia semakin konsentrasi nih ya, semakin konsentrasi. Dari konsentrasi besar ini dia akan menarik air untuk masuk supaya apa? Supaya konsentrasinya jadi netral gitu ya, jadi berkurang konsentrasinya. Jadi kalau kalian pernah praktikum ya, praktikum membran ya, yang dimana dia ada konsentrasi di sini ya. Nah itu air akan masuk ke sini. Ya, kalau konsentrasinya besar, kalau konsentrasinya kecil, air akan keluar. Ngerti nggak? Untuk yang tekanan ini kalian ngerti nggak? Nah, di sini outward pressure, tekanan yang mendorong cairan keluar, yaitu tekanan hidrostatik glomerulus, yaitu 55 ya. Misalnya tekanan outward kan dari outward pressure yang mendorong keluar kan tekanan hidrostatik di dalam glomerulus ya. Contohnya 55. Kalau dia 55 sini ya, yang mendorong keluar 55 ya. Dan dikurang dengan inward pressure. Inward pressure itu tekanan yang mendorong cairan masuk ya, yaitu oncotic pressure 30 ya. Nah, tekanan hidrostatik kapsul. Tekanan hidrostatik cairan di dalam kapsul itu ya dia akan mendorong masuk juga ya. Nah, dia 15 misalnya ya. Jadi net pressure-nya ya total tekanannya adalah 10. Jadi dari mana? Dari 55 dikurang 15 tambah 30 ya. 15 tambah 30 ini yang mendorong masuk. Ini yang mendorong masuk 30, mendorong masuk 15, yang mendorong keluar 55. Jadi kita kurangin 55 kurang 15 kurang 30 ya, hasilnya adalah 10. Oke. Nah, 10 itu masih positif atau negatif? Positif. Positif ya. Jadi selama tekanannya itu positif, berarti dia ada filtrasi yang akan keluar. Jelas nggak di sini? Jelas. Iya, jelas, Pak. Ya, konsep ini jelas ya. Konsep ini jelas ya. Saya coba tanya lagi yang lain. Ayo. Christine, Aini, jelas nggak? Zara Zuraida, mana itu? Didi Rahman, jelas nggak? Silmi, jelas nggak Silmi? Jelas, Pak. Sudah. Ya, nanti kalau nggak jelas boleh tanya ya. Oke, kita maju lagi. Nah, sekarang coba kalian coba jawab ini di Vevox. Dek.
Jawabannya apa? Jawabannya adalah 10 ya, betul semua ya. Jadi kalau nanti apa UTS sama UAS soalnya kayak gitu mau nggak? Mau. Ya. Pak, boleh Pak. Ya, yang penting kalian tahu loh ya caranya, maksudnya apa gitu ya. Memang matematikanya gampang, tapi kan pengertiannya, ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, ya. Nah sekarang GF GFR GFR ya bahasa Inggrisnya GFR. Apa itu GFR? Singkatan dari apa? Glomerular filtration rate ya. Laju filtrasi glomerular ya. Nah, depends atau tergantung pada diameter dari afferent dan efferent. Tadi kan sudah jelas ya. Nah, bahwa ini efferent ya, dan di tengah-tengahnya itu filtrat. Makanya dia dari yang besar ke kecil, tekanannya gede, nah, keluarlah dia ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang meningkatkan GFR itu kalau afferentnya dilate besar ya, efferentnya constrict ya. Nah, sekarang kalian kelihatan nggak sih ini? Soalnya saya punya kok agak susah dilihatnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi afferent ini ya? Yaitu prostaglandin. Kamu tahu apa itu prostaglandin? Udah belajar belum? Prostaglandin ini hormon lokal ya. Dia dapat memperbesar pembuluh darah ya. Nah, kinin juga, bradikinin dan sebagainya, kinin dia akan memperbesar pembuluh darah ya. Dopamin pada dosis rendah. Kamu pernah dengar dopamin ya yang kerja di rumah sakit ya? Dopamin, dobutamin pernah ya Nanda ya? Nah, jadi dopamin kalau dosis kecil ya, dosis kecil karena dia bekerja pada beta 2 ya. Nah, dia kan dopamin itu ada alfa betanya gitu ya. Kalau kalian ikut farmakologi 1 ya. Nah, karena pengaruh beta 2-nya dia akan menyebabkan dilatasi ya. Kemudian ANP nanti kita akan membicarakan mengenai ANP ya, atrial natriuretic peptide. Nanti ada slide-nya ya. Dan NO itu bukan no ya, tapi NO itu nitrogen apa? Oksida ya. Nitrogen oksida ini dapat memperbesar pembuluh darah ya. Ingat nggak obat apa yang mengakibatkan adanya NO? Obat apa yuk? Obat yang Misalnya kalian pernah dengar GTN nggak? GTN? Nitrogliserin, pernah dengar nggak nitrogliserin? Belum, Pak. Belum? Yang kerja di rumah sakit loh, yang kerja di rumah sakit. GTN Pak. Hah? Iya, Pak. NTG, Pak. NTG ya kalian ingat ya? Iya. Terus siapa yang nyanyi itu? Mute dulu lah. Siapa yang nyanyi? Bukan ajang mencari bakat, Bang. Apa itu? Siapa yang ngamen tuh? Nah, ya. Kalau tempat ini. Ya. Itu tadi apa? NTG tadi ya, nitrogliserin ya. Dia itu dapat menyebabkan dia kan nitrat organik ya. Jadi dia menambah NO ya. Sehingga dia dapat memperbesar pembuluh darah ya. Jadi orang yang sakit apa? Sakit jantung ya. Sakit jantung ya, akhirnya dia akan memperbesar pembuluh darah di jantung itu. Kan sakit jantung kan karena ada bloknya ya, karena arteriosklerosis ya. Jadi dia memperbesar itu ya. Berarti nah, sedangkan ini efferent harus menjadi constrict ya. Nah, yang mengecilkan efferent ini adalah zat yang dinamakan angiotensin 2 ya. Kalau bahasa Inggrisnya angiotensin ya. Angiotensin 2 ya pada low dose ya, dia akan menyebabkan konstriksi dari efferent. Pada high dose nanti kita lihat di sini ya. Kalau low dose artinya dosis kecil ya. Nah, apa yang dapat menurunkan GFR ya, yaitu angiotensin high dose ya. Kalau high dose angiotensin
bukan hanya di sini terjadi pengecilan, di sini pun akhirnya terjadi pengecilan, ngerti nggak? Ya. Nah, kemudian noradrenalin itu kan adrenalin, noradrenalin ya. Nah, noradrenalin itu yang dihasilkan oleh simpatetik ya, saraf simpatetik ya. Nah, dia juga akan mengecilkan ini aferen ya. Endothelin, ADH itu apa? ADH antidiuretik hormon ya. Dan prostaglandin blockade. Jadi kalau kamu blok prostaglandin, karena prostaglandin kan tumbuh besar. Kalau kita blok prostaglandin, obat apa kira-kira yang bisa memblok prostaglandin? Ayo. Yaitu obat anti nyeri, NSAID. Kamu tahu obat NSAID nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu, kayak ibuprofen, aspirin, Ains ya, Pak, Ains. Ains ya, ya. Oh, Ains. Ya. Bahasa Inggrisnya kan NSAID ya. Bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya Ains ya. Seperti diklofenak, apalagi Mevinal ya. Final. Velden apa Velden? Velden. Ya. Ya. Peroksikan ya, Pak. Peroksikan. Ya, peroksikan, mefenamic acid ya. Semuanya itu ya. Nah, dia itu akan memblok prostaglandin ya. Kalau dia memblok prostaglandin, dia akan menyebabkan vasoconstriction ya pada ini. Jadi kalau seseorang menggunakan NSAID itu lama dan dosis tinggi ya, terutama untuk orang tua, dia akan menyebabkan gagal ginjal ya. Jadi bahaya ya. Nah, kemudian di sini yang akan dapat menyebabkan efrennya dilate ya, dilatasi, yaitu kalau kita memblok angiotensin. Obat apa yang memblok angiotensin? Ayo coba. Angioten ya. Ya, angiotensin 2 kan ada tuh angiotensin 2 blocker seperti valsartan, losartan itu obat apa? Valsartan, Diovan ya, Diovan. Ya. Dan juga yang termasuk captopril, enalapril itu semua juga nantinya akan memblok angiotensin 2 ya, karena dia akan mengurangi angiotensin 2 ya. Kalau kandesartan masuknya kemana, Pak? Sartan ini sini angiotensin sartan ya, telmisartan, apalagi kandesartan ya, apalagi irbesartan ya. Nah, itu semuanya di sini ya. Kalau diberikan pada orang tua dalam dosis tinggi, dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kalau umur 50 tahun kan tensi normal sekitar 130 ya, Pak. Kalau tensinya 158, kemudian ini saya dapat ini sih, Pak, anian kasus. Terus dikasih dokter ngasih Diovan yang 160, Pak. Ketinggian nggak sih, Pak, dosisnya, Pak? Atau emang kadarnya segitu, Pak? Diovan dosis umumnya apa dosis umumnya? Diovan isinya ini kan valsartan kan ya, Pak? Iya, tapi dosis umumnya berapa? 50, 100? Ada yang 80 sama 160, 80 Pak. sama, ya 160, Pak. Jadi dikasihnya yang Diovan 160, ketinggian itu, Pak, dengan tensi yang 158. Baru pertama dikasih atau udah lama dia pakainya? Kalau dari ini sih saya tanya belum ganti sih, Pak, obatnya sih, Pak. Gini ya, kalau sebenarnya tidak ada dosis obat itu, terutama antihipertensi, tidak ada kaitan antara dosisnya dengan dropnya tekanan darah ya. Jadi kamu nggak bisa, tekanan darah sekian, dosisnya sekian, enggak ya. Jadi tergantung apakah orangnya baru pakai atau enggak. Kalau kita baru pakai, biasanya kita pakai rendah dulu ya. Kalau yang rendah nggak mampu, akhirnya dia akan naikkan dosisnya gitu ya. Nah, kamu sekarang lihat, dia kan sekarang dikasih 160 ya. Sebenarnya kalau dia udah pakai, dia baru pakai itu jangan segitu, 80 dulu kalau baru pertama pakai gitu. Nah, kecuali kalau udah pakai lama, kamu boleh naikkan. Kalau nggak mencukupi, tidak. Tapi kalau yang misalnya, Pak, sebelumnya juga riwayatnya dia pakai yang 160 juga,
nggak emang standar segitu ya Pak? Emang masih perlu kasihan dosis tinggi ya Pak? Yang 160 ya? Ya, segitu aja ya. Paling tambah obat lain. Ya ada sama HCT sih Pak di combine. HCT Ya. sama amlodipin. Iya. Oke. Itu kamu masuk apa? Itu apa? Farmakoterapi 1 ya? Saya nggak tahu saya nanya. Bukan masuk ini ya Pak? Anfisman ya Pak? Enggak, itu maksudnya mata kuliah apa itu? Farmakoterapi 1. Enggak, saya nanya aja Pak. Saya nanya nih, ada Enggak. nemuin ke sini ya. Saya mau tanya karena farmakoterapi 3 itu ada hipertensi. Itu farmakoterapi berapa? Farmakoterapi berapa ya? Hah? Saya kurang tahu Pak, saya masih semester 2 Pak soalnya Pak. Oh, ya nggak tahu deh. Kamu itu tugas dari Bu Rizky. Enggak sih, enggak tugas, saya mau nanya aja tentang ini hipertensi biar bisa lebih ini Pak, biar nggak terlalu awam banget bisa memperdalam standar ini. Oke, enggak, masalahnya waktu kita tentuin kurikulum itu, waktu farmakoterapi 3 saya tanya, apakah hipertensi udah pernah diajarin belum? Katanya belum. Udah belum ya kayaknya. Oh, kayaknya udah hipertensi kayaknya udah. Cuman kayak farmakoterapi 3 kita akan ajar mengenai gagal jantung dan sebagainya. Ya. Oke, ini terus ya. Yang sampai sini udah paham ya. Kita terus. Oke, waduh. Ini adalah penjelasan dari gambar itu ya. Jadi nanti kalau kalian kurang paham, kalian bisa baca lagi ini ya. Ini yang banyak ini adalah penjelasan dari gambar itu yang tadi ya. Jadi saya nggak perlu lagi saya jelaskan. Oke, sekarang mengenai GFR ya, GFR, glomerular filtration rate ya. Itu adalah volume filtrat yang terbentuk pada setiap menit. Jadi apa itu filtrat? Filtrat itu cairan yang keluar dari hasil saringan itu ya, filtrat ya, yang terbentuk pada setiap menit. Merupakan ukuran kapasitas filtrasi ginjal ya juga. Jadi kalau ginjalnya masih bagus, GFR-nya itu akan tinggi ya. Nah, untuk orang dewasa itu harusnya di atas 90 ya. Kalau di atas 90 itu bagus ya. Kalau di bawah 60 itu sudah nggak bagus ya. Jadi kayak kalian tuh harusnya di atas 90 ya. Nah, kalau kayak saya mungkin 70 80 udah cukup lah gitu ya. Nah, merupakan ukuran kapasitas filtrasi ginjal ya, juga sering jadi patokan diagnosis penyakit ginjal ya. Normalnya 120. Tadi kan saya bilang di atas 90 ya, tapi jaranglah orang mencapai 120 ya. Ini normalnya ya, 120 ml per menit. Jadi atau 7,2 liter per jam ya. Nah, kalau kalian lihat 7,2 liter per jam itu segimana? Sebanyak apa? Itu urin lo ya. 7,2 liter per jam. Maksudnya itu filtrat ya, filtrat ya. 1 liter aqua yang besar itu berapa? Botol aqua besar. 1,5 liter. 1,5 liter, Pak. 1,5 liter ya. Itu kamu bayangkan 7,2 itu berarti 5 botol besar ya, 5 botol aqua yang besar ya. 1 jam loh, dalam 1 jam. Apakah kalian ada keluar urin kayak gitu setiap hari? 1 jam. Hah? Nggak pernah diukur. Enggak, kalau kira-kira ada nggak? Pak. Nggak ada, Pak. Setiap jam kalau Nggak ada, Pak. itu 5 botol aqua gede itu ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Ya, ya. Nah, jadi itu berarti bahwa ada 99% dari cairan itu yang telah difilter ini akan direabsorpsi. Ya, jadi nggak semua akan keluar. Setiap jam nih ya, paling-paling kita kalau pipis setiap jam itu paling-paling ya 500 ml, 500 ml ya paling-paling. Ya, nggak sampai 7,2 liter gitu. Ya. Oke. Nah, faktor-faktor yang menentukan GFR ya, GFR itu pertama adalah net filtration pressure ya, yaitu tekanan filtrasi total yang tadi kamu hitung tadi lo ya.
dari kamu hitung 10 tadi itu adalah net filtration action. Oke. Tekanan ini dipengaruhi oleh diameter pembuluh afferent dan efferent. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kemudian total area permukaan untuk filtrasi. Ya, artinya jumlah nefron. Siapa ini ya? Tolong di-mute dulu yang lain-lainnya. Nah, supaya nggak ribut ya. Oke. Nah, total area permukaan untuk filtrasi artinya jumlah nefron ya. Oke, jadi kalau semakin banyak jumlah nefron, kan dalam ginjal kita ada berjuta-juta nefron ya. Nah, semakin tua dikatakan kalau kayak orang itu di atas 40 ya, nefronnya udah mulai berkurang ya, udah mulai berkurang ya. Nah, kalau sudah makin tua nanti filtrasinya semakin berkurang, yaitu sudah alamiah lah ya, harus menerima ya. Nah, dan permeabilitas dari membran filtrat ya. Jadi membran filtrasi itu kan tadi ada membrannya itu ya, membran jadi dia itu dihalangi oleh endotelium ya, kemudian ada membran basement, kemudian ada porosit. Ya, jadi 3 penghalang tadi itu loh ya. Nah, kalau salah satu penghalangnya rusak ya atau bocor, ya nanti dia permeabilitasnya lebih besar, dan filtrasinya akan bertambah. Kalau permeabilitas membrannya kurang, artinya misalnya karena ada kelainan gitu ya, terus pembuluh darahnya nggak ada celah-celah, ya misalnya kan. Nah, kalau membrannya rusak, misalnya karena toksin, maka protein bahkan sel darah bisa ikut keluar. Ya, oleh karena itu kalau ada infeksi, ya kadang-kadang keluarlah darah dalam urin, ya. Nah, itu yang harusnya nggak normal itu ya, keluar darah dari urin atau protein, ya. Kalau keluar protein dalam urin, nah itu kemungkinan bisa karena infeksi ya atau karena peradangan, ya. Nah, itu nanti kalau seperti keponakan saya ya. Nah, keponakan saya itu ada nephrotic syndrome. Ya, nephrotic syndrome ya. Jadi dia keluar dari urinnya keluar tuh protein ya. Umur 4 tahun waktu itu dia kena nephrotic syndrome ya. Nah, sampai mukanya bengkak-bengkak ya. Kenapa mukanya bengkak-bengkak? Karena keluar protein dari urin ya, sehingga dia yang tadi itu kan oncotic pressure-nya kurang ya, sehingga air itu keluar ke interstitial ya, dan akhirnya dia jadi bengkak-bengkak. Oke. Nah, pengaturan GFR tadi ya, ada pengaturan intrinsik ya. Kita akan selesaikan inilah ya, nggak apa-apa ya. Pengaturan intrinsik autoregulasi dari ginjal. Ya, jadi intrinsik itu artinya ginjalnya sendiri ya, pengaturan dari ginjalnya sendiri. Oke. Yaitu pertama adalah myogenic mechanism. Ya, mekanisme dari otot. Myo itu artinya otot ya. Jadi TD ini tekanan darah ya. Jika tekanan darah turun ya, otot polos pembuluh darah akan berelaksasi ya. Otot polosnya pembuluh darah itu relaksasi karena tekanan darah turun ya. Nah, akan terjadi vasodilatasi ya. Nah, kalau ada vasodilatasi, volume darah meningkat ya. Nah, tekanan hidrostatik pun naik. Nah, akhirnya filtrasi akan bertambah. Ya. Nah, itu dan sebaliknya. Maksudnya bukan tekanan darah turun terus filtrasi bertambah, bukan ya. Artinya gara-gara tekanan darah turun ya, ini otot polos relaksasi dan sebagainya, sehingga nantinya ya, begitu volume darah meningkat, filtrasi akan bertambah. Ya. Nah, tubuloglomerular feedback mechanism. Ini mekanisme feedback dari tubulus dan glomerulus. Ya, ini yang mana? Ya, ini yang tadi ya. Kalau GFR meningkat, ya, banyak NaCl akan terfiltrasi, tetapi sedikit akan terreabsorpsi karena tidak cukup waktu. Ya, kan tadi kan filtrasi, habis filtrasi ada reabsorpsi. Ya, nah. Kalau banyak banget GFR-nya, ya jadi
sangat cepat, ya cairan itu difiltrasi sangat cepat, ya, sehingga NaCl itu yang terfiltrasi itu banyak, ya, tetapi tidak cukup waktu untuk reabsorpsi. Kan harusnya di natrium itu terreabsorpsi, tapi karena nggak cukup waktu, ya, jadi banyak sekali terfiltrasi, ya. Nah, makula densa tadi yang saya sebut makula densa tadi, ya, akan mendeteksi kelebihan NaCl, ya, dan memproduksi vasokonstriktor, ya. Nah, makula densa akan keluarkan vasokonstriktor yaitu ATP, ya, misalnya kan. Nah, akan terjadi pembuluh aferen akan mengecil, ya. Nah, karena dia mau vasokonstriktor supaya GFR turun. Nah, jadi ini adalah pengaturan intrinsik, ya, dari GFR meningkat sampai GFR turun, ya. Nah, lanjut. Pengaturan ekstrinsik yang kedua adalah pengaturan ekstrinsik, ya. Di sini ada mekanisme saraf dan hormon, ya. Ketika tekanan darah nih, BP itu tekanan darah, ya, saya kadang-kadang saya pakai Inggris tuh BP, ya, blood pressure, atau kadang-kadang saya pakai bahasa Indonesia tekanan darah, ya. Nah, tapi nanti saya lupa ganti, ya. Ketika tekanan darah lebih rendah dari 80, berapa tekanan darah kita yang normal? 100? 120 ya. 120 ya. 80 ini 180 ini sistoliknya lo ya, sistoliknya ya. Nah, ketika sistoliknya 80 ini ya. 80 itu kan rendah ya. Atau lebih tinggi dari 180. Jadi ini tinggi sekali, 180 kan tinggi sekali ya. Maka pengontrolan intrinsik sendiri tidak sanggup mengatasi. Ya, tadi yang intrinsik tadi itu yang si ginjal tadi sendiri ya. Nah, pengaturan intrinsik tidak sanggup mengatasi, perlu pengaturan ekstrinsik. Ya, jadi kalau diri sendiri nggak bisa, ya bantuanlah dari orang lain. Ya. Nah, pengaturan ekstrinsik ini ya ada dari pengaturan sistem saraf simpatetik. Ya. Nah, kalau kalian lihat ini, ya, ini jantungnya. Di sini adanya namanya aortic arch. Ini kan aorta, ya. Di aorta ini ada lengkungan aorta. Nah, di sini yang titik biru ini adalah sensor, ya, ada sensor. Dan di sini carotid artery, ya. Di sini carotid artery, namanya carotid artery. Di sini ada sensor juga. Jadi ada dua tempat yang ada sensornya, yaitu carotid artery dan aortic arch. Di sini sensor ini disebut baroreseptor, ya. Nah, ketika tekanan darah turun akan dideteksi oleh baroreseptor. Di mana baroreseptor itu? Di sini, ya, di sini dan di sini. Oke, karena tekanan darah itu kan cepat. Di sini kan adalah harusnya tekanan darah tinggi karena dia aorta kan. Tapi kalau tekanan darah turun dideteksi oleh baroreseptor, ya, udah turun nih, akhirnya baroreseptor akan perintahkan otak kita, ya, diperintahkan untuk saraf-sarafnya untuk mengeluarkan lebih banyak noradrenalin, ya, dan juga dia perintahkan kelenjar adrenalin untuk mengeluarkan lebih banyak adrenalin. Jadi adrenalin dan noradrenalin akan meningkat, akan terjadi vasokonstriksi karena dari alfa 1, ya. Nah, kemudian pembuluh aferen di ginjal akan mengecil karena vasokonstriksi kan. Kemudian GFR akan turun. Nah, kalau GFR turun, maka akan terjadi penumpukan cairan. Ya kan GFR turun berarti cairan nggak bisa keluar, ya. Kalau orang itu nggak bisa keluar urin, apa yang akan terjadi? Dalam pembuluh darahnya akan terjadi penumpukan cairan, ya. Nah, karena ada penumpukan cairan, volume darah akan naik. Nah, karena volume darah naik, maka tekanan darah pun akan naik lagi, gitu, ya. Tekanan darah akan naik lagi. Jadi ini pengaturan tekanan darah oleh saraf simpatetik, ya. Nah, yang ini berkaitan dengan angiotensin tadi, ya. Jadi angiotensinogen ini, ya, itu diproduksi oleh liver kita, hepar, ya. Dan
renin tadi diproduksi oleh granular sel-sel granular yang ada pada ginjal tadi ya. Nah, itu dia akan memproduksi renin. Nah, apa fungsi renin? Renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Nah, dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya oleh enzim yang namanya angiotensin converting enzyme ya, angiotensin converting enzyme atau singkatannya adalah ACE, ACE ya. ACE ini adalah enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Oke. Nah, ini semua terjadi di pembuluh darah. Oke. Nah, angiotensin 2 ini dia adalah vasokonstriktor ya, dan dia juga akan merangsang pengeluaran aldosteron ya, dan dia juga akan merangsang pengeluaran ADH. ADH itu apa? Antidiuretik hormon ya, dan dia akan menambah rasa haus ya. Jadi kita akan minum lagi banyak air ya, menambah rasa haus. Nah, pada renin, jadi yang pertama tadi pengaturan ekstensif yang pertama tadi adalah simpatetik kan, dari simpatetik ya. Yang kedua ini adalah dari renin angiotensin aldosteron system ya, dalam bahasa Inggris disebut RAAS ya, RASS. Oke. Jadi kalau renin meningkat, angiotensin 1 meningkat, angiotensin 2 akan meningkat juga ya. Nah, kan tadi kan disebut angiotensin 2 ini dia berfungsi untuk pembuluh efren ya. Pembuluh efren akan mengecil ya. Pembuluh efren mengecil, maka GFR akan meningkat. Ya, sampai sini ini jelas ya, ini jelas. Oke. Renin dapat ditingkatkan dengan apa? Akibat turunnya tekanan darah ya. Akibat turunnya tekanan darah, noradrenalin akan meningkat ya, akibat stimulasi oleh baroreseptor ya. Nah, noradrenalin ini akan menstimulasi reseptor beta 1 ya, dan akhirnya akan meningkatkan sekresi renin. Itu satu faktornya ya. Yang kedua adalah penurunan tekanan darah juga akan dideteksi oleh sel-sel granular. Tadi yang sel-sel granular itu ya, yang ada di membran pembuluh aferen, di juxtaglomerular kompleks ya, tadi yang kuliah sebelumnya ya. Nah, sehingga terjadi peningkatan sekresi renin. Oke. Nah, yang ketiga, penurunan tekanan darah akan menyebabkan penurunan tekanan pada membran plasma sel-sel granul. Ini ya, 1 sama 2 ini saya sama, ini 2 sama 3 ini ya. Nah, sehingga terjadi peningkatan renin. Aku rasa sama ini. Kita bisa kita ini apa? Yang B dan C itu sama ya. Sel-sel granul dan sel-sel granular kan sama ya, cuman ini. Oke. Right. Oke, ini adalah pengaturan ini ya, pengaturan kalau tekanan darah turun, apa yang akan terjadi ini? Tadi yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi itu ya, ini cuma diagramnya aja ya. Tekanan darah turun, afferent arteriol turun, ya di sini akan terjadi vasolitasi dan increase GFR. Yang ini tadi yang apa makula densa tadi itu ya, akhirnya akan terjadi vasodilatasi arteriol, tekanan darah akan naik lagi ya. Yang ini yang renin tadi, renin, angiotensin dan sebagainya ya, blood volume tadi. Jadi kalian nanti bisa lihat ini pelan-pelan di rumah ya, setelah kalian download ya. Nah, ada penjelasannya di slide di bawahnya itu ya. Jadi myogenic mechanism, tubuloglomerular, hormonal ya, ini neural tadi yang simpatetik. Sebenarnya semua ini sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Ini hanya gambarnya aja ya, sebagai suatu ringkasan. Oke.
Nah, ini penjelasannya. Kalau kalian lihat ini nggak ngerti, ya kalian baca ini, ya, baca penjelasannya. Oke? Nah, saya next aja ya. Ini udah mau selesai ya kuliah kita ya. Tinggal beberapa slide lagi. Mohon kesabaran ya. Komponen plasma, filtrat, glomerulus, dan urin. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ya, natrium, ya, sodium bahasa Inggrisnya sodium, natrium, ya. Plasma dalam plasma 142, ya. Dalam filtrat 142. Kebanyakan antara plasma dan filtrat itu sama ya. Konsentrasinya kalau kamu lihat kebanyakan sama, ya. Tapi dalam urin itu 128, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengurangan. Iya, ada pengurangan. Jadi kemana dia? Kan di filtrat 142. Kok jadi 128? Jadi ada apa? Reabsorpsi. Reabsorpsi, betul ya. Nah, sekarang potasium atau kalium, ya, kalium. Di plasma dia 5, ya, di filtrat dia 5. Kenapa di urin dia 60? Banyak banget. Nah, ada apa dia? Kayak penambahan. Ada penambahan. Penambahannya dari mana? Mohon dibantu. Arika Arestiani. Atau Silmi atau siapapun. Ayo. Didi, siapa? Kalian ngikutin nggak sih ini yang nggak ada ini nih? Ali Maskur. Ali Maskur. Ali Maskur ini kamu dari angkatan berapa sih, Li? Nggak pernah ngikutin kali ya ini ya. Gimana anak-anak ini? Hah? Adit? Rizky mana Rizky? Tadi kayaknya ada Rizky, kok nggak ada lagi sekarang ya? Hadir Pak. Mana kau? Mana kau? Rizky Pramana. Lagi kerja. Oh ya. Oke, bisa siapa yang bisa coba Silmi coba siapa ini? Ini kan dia di plasma 5, filtrat 5. Kenapa urin tiba-tiba 60? Dari mana itu dia? Ada penambahan zat kali ya Pak? Ya, penambahnya dari mana? Prosesnya proses apa untuk menambah? Dari Kreatin ya Pak? Sekresi bukan, Pak? Hah? Ya, Pak. Sekresi. Sekresi, betul ya. Nah, sekresi itu kan dia dari pembuluh darah masuk ke zatnya masuk ke dalam filtrat ya, masuk ke dalam tubulas ya. Jadi dia ada sekresi. Oke? Betul. Nah, kalsium ini ada sedikit sekresi juga ya. Magnesium itu banyak sekresi juga. Oke? Klorida ada sekresi juga. Bikarbonat, bikarbonat di sini ada apa? Reabsorpsi. Reabsorpsi ya. Sulfat ada sekresi ya. Fosfat ada sekresi. Oke. Jadi kalau kamu lihat ya, kebanyakan tubuh kita mau keluarkan asam-asam. Ya enggak? Klorida, sulfat, fosfat mau dikeluarkan. Ya enggak? Iya Ya. Pak. Iya, Pak. Nah, jadi yang kurang-kurang asam tuh kan kamu bilang kurang asam tuh. Nah, karena dia dikurangin asam-asamnya. Ya. Oke, glukosa. Nah, coba kamu penting ini glukosa ya. Glukosa 100, filtrat 100, urin 0. Ya. Urin kamu ada gula nggak? Nggak ada di buku Pak. Iya, kecuali kalau orang kencing manis ya. Kalau kencing Iya, manis Pak. sudah terlalu banyak ya, dia akan terjadi juga ada ya. Tapi pada orang yang normal ini dia 0. Ya, kenapa? Dia mengalami apa? Reabsorpsi. Reabsorpsi ya, mengalami reabsorpsi. Jadi kenapa reabsorpsi glukosa itu? Karena dicerna lagi oleh tubuh Pak. Iya, karena glukosa kan sumber energi ya, penting kan? Iya. Ya, dan sayang-sayang dia kan glukosa kan? Ya enggak? Iya Iya. Pak. Ya, Pak. Mau beli lagi gula mahal. Udah dah ambil lagi aja gitu ya, sayang ya.
Urea itu apa? Urea itu hasil apa? Hasil perombakan dari protein ya. Perombakan dari protein. Kamu makan daging, makan tahu, tempe itu urea itu kan. 26. Dia jadi 26 sama, tapi urin tuh banyak ya. Kenapa urin banyak? Karena di Sekresi ya, Pak. Sekresi banyak sekresi ya. Jadi urea ini kita nggak mau nih ya. Kan sampah, waste ya, sampah kita nggak mau, kita membuang dia ya dengan cara sekresi. Begitu juga dengan asam urat ya, kita akan buang dia ya. Nah, begitu juga dengan kreatinin. Kreatinin ini adalah perombakan dari otot. Tahu nggak otot ya? Otot-otot kita itu tiap hari ada perombakan. Jadi ada otot yang pecah, ya, ada otot yang dibentuk, ototnya pecah, otot dibentuk ya. Nah, jadi ada perombakan ya. Nah, kalau orang sudah tua ya kebanyakan dipecah, yang dibentuk kurang. Ngerti nggak? Ya, oleh karena itu kenapa orang tua ototnya jadi kecil kan? Susut ya. Nah, kalau kayak kalian masih muda-muda, kalau latihan nih Rizky, kalau kamu latihan ototnya jadi gede ya. Ya. Nah, jadi dia otot nih, otot. Jadi ini juga ya kreatinin ini, kreatin. Kamu tahu nggak orang yang latihan fitness dia akan makan kreatin? Ya, kreatin Yang ya. kapsulnya kayak itu hitam gitu bukan sih, Pak? Nggak tahu saya, tapi biasanya dia kayak dalam bentuk bubuk dicampur ke susu ya, bentuk bubuk ya. Ya, kreatin ini ya, jadi kreatinin ini hasil metabolisme kreatin ya. Kreatin itu dari apa? Otot ya. Jadi ototnya. Jadi dia dikit-dikit jadi ada sekresi ya, sekresi. Oke. Ada itu kreatin daeng ya, apa? Kreatin daeng. Minuman, Pak. minuman. Iya, ada. Pengaruh aldosteron ini udah masuk saya kita ya. Sabar dikit ya. Pengaruh aldosteron. Aldosteron adalah hormon yang dikeluarkan oleh adrenal cortex. Ingat nggak adrenal cortex itu ada di mana? Di mana letaknya kelenjar adrenal? Hah? Di mana kelenjar adrenal? Kulit Adrenal. Pak. Hah? Di kulit. Di mana? Di bagian otak bukan, Pak? Bukan. Aduh, itu baru minggu lalu loh. Hah? Apa yang saya jelaskan? Ad itu artinya apa? Ad. Sampai. Ya, ad itu artinya di atas ya, atau pada ya, ad, pada ya. Jadi dia ada pada ginjal, jadi dia di atas ginjal ya. Jadi ginjalmu ada 2, jadi adrenal itu kayak topi gitu loh di atas ginjal ya, kayak topi ya, di atas ginjal ya, adrenal namanya ad ya, adrenal ya. Ya, kamu tahu itu apa? Adendum. Apa tuh adendum? Ya, penambahan ad ya, to add tuh ya. Oke. Fungsinya adalah untuk reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Nah, tadi kan kalium itu banyak disekresi ya. Nah, itu dilakukan oleh aldosteron ya. Nah, disekresi kalium, terutama di tubulus distal dan collecting duct. Jadi tempatnya itu terutama di tubulus distal dan collecting duct ya. Nah, produksi aldosteron dipengaruhi oleh konsentrasi elektrolit dalam cairan tubuh dan juga oleh RAAS tadi itu ya, yaitu khususnya kehadiran angiotensin 2 ya. Jadi angiotensin 2 ini dapat menstimulasi produksi aldosteron. Oke. Nah, sekarang pengaruh ANP. Tadi kan disebut-sebut tuh ANP. Apa itu ANP? Yaitu atrial natriuretic peptide. Ya, jadi peptida, suatu peptida yang dihasilkan oleh atrium. Ya, apa itu natriuretic? Artinya yang mengeluarkan natrium. Ya, jadi bila volume darah itu meningkat, ya, tekanan darah pun akan meningkat. Ya, kalau tekanan darah meningkat, kan tekanan darah meningkat nih, volume meningkat. Atrium kan darah itu masuk ke atrium, ya. Jadi atrium kalau darahnya banyak, atrium akan apa? Jadi kayak balon, kalau banyak air, kalau mau isi air di balon itu, makin banyak air balonnya akan apa?
Gelembung. Regangan, Pak. Dilatasi. Ya, Dilatasi. dilatasi ya, Dilatasi. stretch. Ya, dia akan stretch. Kalau nggak tahu arti stretch kan, kalau pakai jeans yang bisa stretch gitu loh ya. Ya, nah, stretch. Kemudian dia ada atrium. Jadi kalau dinding otot atrium itu mengalami stretch ya, mengalami tekanan itu, dia akan mengeluarkan ANP ya. Nah, ANP ini akan menghambat reabsorpsi natrium ya. Dan dia akan menghambat sekresi aldosteron ya. Nah, kalau dia menghambat sekresi aldosteron berarti dia akan menghambat juga kalium ya, sekresi kalium ya, karena aldosteron kan mau sekresi kalium ya. Nah, dia akan jadi dia intinya ANP ini akan menghambat reabsorpsi sodium natrium ya, dan menghambat sekresi aldosteron ya, sehingga kalau natrium tidak direabsorpsi berarti natrium itu kan keluar dengan urin kita ya kan. Nah, biasanya air itu mengikuti konsentrasi natrium ya. Kalau natrium itu keluar, air akan keluar juga ya, karena air akan ditarik. Jadi kalau di dalam filtratnya kita itu banyak natrium ya, nanti air akan ikutan keluar sama natrium itu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya ya volume darah kita akan menurun ya. Nah, kalau volume darah menurun maka tekanan darah pun akan menurun juga ya. Jadi ini pengaturannya bagaimana dari tekanan darah tinggi akhirnya menjadi rendah ya karena adanya ANP ini ya. Kalau kalian mau lebih jelas kalian baca ini ya. Nah, ini apa, ini adalah skemanya tadi ya. Jadi darah akan masuk ya ke afferent arteriole, terus disaring di sini ya masuk. Kemudian ada tubular reabsorpsi. Filtrat ke sini nanti reabsorpsi dia masuk ke peritubular ya. Nah, kalau yang ini adalah sekresi. Sekresi ke arah yang berlainan ya, dari sini dia menuju ke tubular. Ya, kalian sudah tahu itu, sudah paham itu ya. Nah, sekarang reabsorpsi, tadi kita sudah bicarakan mengenai filtrasi, sekarang reabsorpsi ya. Reabsorpsi umumnya memerlukan transport aktif ya. Transport aktif memerlukan ATP ya. Contohnya adalah pompa natrium kalium ATPase ya, suatu enzim ini ya yang memompa natrium dan kalium berlawanan ya keluarnya. Oke. Transport pasif juga bisa ya, contohnya adalah natrium symporter, glukosa dengan asam amino. Nanti saya jelaskan ya. Natrium antiporter, ini proton ya, H+ ya. Na keluar, H+ masuk. Saluran ion dan osmosis ya. Nah, ini nanti saya kasih penjelasan. Jadi kalau kalian lihat ini ya, zat-zat ini dapat melalui ini kan lumen. Lumen itu ya ada dua. Dari dalam fisiologi lumen itu ada dua. Ada lumen itu bahasa Latin ya. Ada dua arti. Yang satu lumen berarti cahaya ya, lumen cahaya ya. Yang kedua lumen berarti rongga ya. Ini ada orang yang sok-sok Latin ini ya, lumen artinya cahaya ya. Oke. Tapi dalam fisiologi lumen artinya rongga ya. Jadi ini lumen ini rongga. Jadi tubulus itu kan seperti suatu rongga ya. Jadi disebut lumen ya. Jadi di tubulus lumen ini, lumen tubulus ya. Ini air dan zat-zat dia akan mengalir keluar dan masuk ya kan. Nah, yang dia mengalir keluar ke sini ke interstisial ini kan pembuluh darah ya. Nah, dia akan mengalir keluar itu namanya reabsorpsi ya, mengalir keluar. Nah, ada dua cara, yaitu satu yang paling gampang itu melalui celah-celah sel. Ini kan sel, ini sel, ini sel, ini ada celahnya ya, cari-cari celah ya. Nah, melalui celah-celah sel ini namanya paraseluler. Paraseluler ya, dia di celah-celah sel. Oke. Nah, yang kedua adalah dia melalui transseluler. Transseluler yaitu dia nyebrang, dia masuk ke dalam sel, dia keluar lagi, dia nyebrang. Mana yang lebih gampang? Yang lebih gampang ya paraseluler ini ya. Nah,
dia masuk ke dalam sel ini, ada yang masuk ke sini terus keluar lagi dari sini. Ya, ini mah ya masuk keluar dari sini ya. Ada yang masuk dan keluar lagi ya. Nah, ini caranya dia ya untuk masuk keluarnya. Ya, istilahnya transseluler dan paraseluler. Oke. Nah, ini ada kapiler. Jadi dia dari lumen ini bisa dia dari absorpsi masuk lagi ke kapiler ini. Ya. Nah, kalau kamu mau lebih jelas bisa baca penjelasannya di sini, nanti mungkin saya ada ini ya penjelasannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reabsorpsi ya, pertama adalah kejenuhan atau saturasi ya, karena jumlah transporter protein khusus di sini ada nggak sih yang disebut transporter ya? Nah, begini ya. Jadi untuk air dan zat-zat terlarut ini ya, untuk dia dapat melalui membran, karena membran sel ini susah dilalui oleh zat-zat polar. Air kan polar ya. Nah, zat-zat yang polar ini akan susah melalui sini, susah banget ya, karena di sini adalah lemak ya. Kalau air kan susah untuk menembus lemak ya. Tapi dimungkinkan oleh apa? Dimungkinkan oleh adanya protein-protein yang ada di sini ya. Di permukaan ini ada protein-protein ya. Nah, protein inilah yang dapat menjadi pembawa, yang kita sebut carrier, pembawa ya. Nah, yang kalau dia itu jumlah transporter yaitu protein khusus yang membawa ya. Nah, kalau zat yang hendak dibawa itu banyak, maka tidak cukup transporter ya, semacam seperti glukosa dan air. Glukosa dan air itu ada transporternya, transporter untuk mentransport air dan glukosa ya. Nah, keadaan ini kita sebut jenuh. Kalau tidak cukup transport ya, jadi jenuh ya. Oleh karena itu zat tersebut sebagian tidak sempat terreabsorpsi dan akhirnya keluar dalam urin. Contohnya adalah glukosa ya. Glukosa seharusnya glukosa itu 100% akan direabsorpsi ya. Tetapi bila kadar melebihi 180, nah ini yang udah diabetes nih ya. Diabetes kalau kadarnya lebih dari 180 ini udah diabetes ya. Nah, transporternya udah jenuh, artinya udah kurang transportnya, nggak ada taksi. Nggak ada taksi kamu gimana? Akhirnya jalan kaki keluar ya. Nah, dia nggak ada taksi nih, transporternya jenuh dan akhirnya urinnya tidak sempat, gulanya tidak sempat direabsorpsi, akhirnya keluar dalam filtrat itu keluar jadi urin. Nah, akhirnya dia urinnya mengandung gula. Nah, kepada orang-orang diabetes yang tidak terkontrol ya, terutama yang diabetes tipe 1 ya, di mana kadar gulanya bisa tinggi sekali, akan terjadi urinnya mengandung gula. Oleh karena itu disebut kencing manis. Kenapa disebut kencing manis? Ya, karena kencingnya mengandung gula. Ya, kalau dibiarin nanti semut-semut akan datang. Betul, ya. Nah, laju aliran filtrat semakin cepat lajunya, semakin sedikit waktu untuk reabsorpsi. Ya, itu tadi kita udah melihatnya. Nah, ini juga penting adalah lokasi dari reabsorpsi ya. Nah, lokasi kita ada proximal tubul. Proximal itu yang dekat ya. Nah, di mana terjadi reabsorpsi adalah 65% dari natrium ya akan direabsorpsi di proximal tubul. Oke. Di sini juga ada Cl, Ca, PO4 ya, HCO2 itu semuanya di sini ya, dan kira-kira 75-90% dari H2O ya akan direabsorpsi di sini ya. Glukosa, karbohidrat, asam amino dan small protein juga akan direabsorpsi di sini. Oke. Sedangkan di loop of Henle ini ya, dia akan mereabsorpsi sekitar 25% dari natrium ya. Nah, the distal tubul sini kira-kira 8% dari natrium ya, dan juga bikarbonat ya. Dan di collecting duct ini remaining 2% ya. Jadi kalau kamu tambahkan 65 tambah 25 udah berapa? 90 ya. 90 tambah 8, 98 tambah 2 100. Jadi hampir 100% dari natrium ini akan direabsorpsi
ya, atau 99% lah harusnya ya. Ya, jadi itu yang terjadi. Dan kalau kalian lihat bahwa di distal dan di collecting duct ini banyak terjadi sekresi dari kalium, ya, sekresi kalium. Oke. Nah, ini yang air ya, 180. Tadi kan sudah kita lihat GFR tuh, ya, 180 liter per hari ya. Nah, kira-kira 99% akan direabsorpsi. Sehingga yang keluar itu cuma 1,8 liter. Ya, kira-kira satu botol aqua lebih dikit ya. Nah, dibikin juga natrium ya, akan yang diekspresikan hanya 0,5% aja. Ya, jadi 95% akan mengalami reabsorpsi. Ya. Nah, kalau untuk pengaturan sodiumnya sendiri, kalau kalian mau baca sini ya, yaitu natrium ini ini kan lumen ya, dia akan melalui sini ini ya. Nah, ini dia nih molekul carrier ini ya. Ada molekul carrier, oke. Nah, molekul carrier ini ya, dia akan mengangkat natrium ya dan glukosa ya. Jadi kalau lihat glukosa, asam amino dan vitamin, dia mengangkat natrium, dia ada dua tangan kan, dua tangan ya. Tangan yang satu angkat natrium, tangan yang lain angkat glukosa. Jadi yang ini sama-sama satu arah disebut symporter. Symporter ya, satu arah. Oke. Nah, di sini dia ada pompa antara natrium dengan kalium ya. Natrium akan keluar, kalium akan masuk ya, sekresi melalui pompa ini. Pompa natrium kalium ATPase ya. Nah, di sini ada channel-channel lain ya. Channel lain ini yang pink ini disebut aqua channel ya. Ini channel air ya, channel aqueous ya. Channel ya. Aquaporin, sorry, namanya aquaporin karena dia ada pori-pori ini sini ya, aquaporin. Oke. Oke. Nah, ini sekarang cuma ini kalau kalian ini ya, ini hanya untuk melihat aja ya, nggak usah dihafalin ya. Nah, jadi bagaimana nih substansinya, air, osmosis dan sebagainya. Ya, ini sebagai ringkasan ya, ini di proksimal apa yang di air absorpsi ini, mekanismenya bagaimana ya. Di nefron ini di sini loop of Henle, apa yang di reabsorpsi, mekanismenya gimana ya. Nah, juga demikian juga dengan ini di distal ini apa ya, mekanismenya gimana ya. Di collecting duct ini, collecting duct itu apa? Kalium di sini banyak ya, air, urea, mekanismenya bagaimana ya. Nah, tadi ini yang saya sebut aquaporin ini ya. Nah, saya rasa sudah. Nah, sebelum kita selesai ada 2 pertanyaan. Ayo silakan dijawab. Ayo silakan dijawab ya. Buka Vevox lagi ya, Pak? Ya, silakan jawab. Udah, ini terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Saya belum masuk, Pak. Pasportnya apa, Pak? 140, ini yang di atas ini. 140 190 558. Ayo, diet apa? Diet apa? Garam, Pak. Nah, coba kita lihat. Ya. Kok ada kurangi daging? Ya. Garam, Pak.
Ya, kurangi lemak betul ya, kurangi lemak. Tapi kalau kurangi daging ya boleh juga lah ya. Tapi jangan ini juga lah, kalau dagingnya bagus ya boleh dimakan ya. Oke, garam yang penting. Kenapa? Kenapa kurangi garam? Karena garam mengandung frekuensi. natrium. Ya, natrium. Ya, NaCl, natrium. Terus kenapa natrium itu jahat? Pas sudah. Tadi yang saya bilang tadi loh ya, natrium dia akan membawa apa? Kalau natriumnya tinggi, jadi air akan apa? Terus Air akan Sekresi. ikut dengan natrium ya, retensi ya. Jadi kalau natrium keluar, air akan keluar juga. Tapi kalau kalium natrium itu banyak dalam pembuluh darah, apa akan terjadi? Air juga akan banyak dalam pembuluh darah ya. Nah, kalau air banyak, apa yang akan terjadi? Jadi pengendapan, Pak. Tekanan darah akan tinggi ya. Jadi kalau semakin banyak volume, semakin tekanan darah tinggi ya kan. Kalau ini kan pembuluh darah nih, kalau makin banyak airnya, makin banyak volume cairan, tekanan darahnya akan tambah tinggi ya. Seperti balon tadi, kalau kamu isi air, makin banyak tekanan darahnya, tekanan balon itu akan lebih tinggi ya. Oke, sekarang satu ini yang terakhir. Oke, ayo start. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hipo atau hiper? Yo. Hipo, Pak. Kok hipo? Hah? Kalemia itu apa? Hipokalemia artinya apa? Kekurangan. Kalium ya, bukan kalsium ya, kalium ya. Kalium akan rendah, ini kalium tinggi. Nah, kamu lihat ini, ACE inhibitor. Apa yang terjadi ACE inhibitor? ACE inhibitor akan mengurangi apa? Angiotensin berapa? ACE inhibitor mengurangi angiotensin berapa? 1 ya, Pak. Angiotensin 2 ya. Kan ACE itu mengubah angiotensin 1 ke angiotensin 2 ya. Jadi angiotensin 2 itu akan berkurang. Kalau angiotensin 2 berkurang, apalagi yang berkurang? Aldosteron berkurang ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa aldosteron itu untuk sekresi kalium ya. Jadi kalau aldosteron berkurang, sekresi kalium itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau sekresinya berkurang berarti apa? Sekresi kan artinya dari luar akan masuk ke filtrat, ya kan? Nah, kalau dari pembuluh darah masuk ke filtrat berkurang, berarti di pembuluh darah akan bertambah ya. Maka akan terjadi hiperkalemia ya. Nah, itu sebenarnya kalian akan pelajari di farmakologi ya. Tapi di antara farmakologi dengan fisiologi, Anfisman itu ada kaitan ya. Untuk kalian mengerti farmakologi harus mengerti Anfisman ya. Ngerti enggak? Ya. Nah, ini tadi seperti saya katakan adalah yang terakhir ya. Terima kasih karena telah mendengarkan kuliah ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada lah, Belum udah jelas ya. Lapar nggak? Lapar, Pak. Lapar, ayo kita makan Indomie sama-sama yuk. Lapar. Lapar.
Aku pesan Indomie ya, nanti kirim ke rumah kalian masing-masing ya. Pak, kita makan sama-sama ya Pak. Gimana Pak? Ngumpul di mana kayak gitu Pak? Oke. Oke, kita ini dulu, yuk kita screenshot dulu ya. Lagi burik Pak. Lagi apa? Lagi nggak bagus Pak. Oke. Satu. Panjang banget kuliahnya hari ini ya. Maaf ya. Ya, Saking Pak. semangatnya. Untung kita mulai jam 8.30 8.40 tadi. Kalau mulai jam 9, waduh. 1, 2. Tadi ada 2 halaman ya. Coba ini harusnya saya mati close dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ada satu lagi ya. Ada 2 nih soalnya. Nah, 1, 2, 3. Ada satu lagi. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Ini nggak ada saya nih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari apa ya? Hari Sabtu bagi yang kuliah biofarmasetika. Siapa yang kuliah biofarmasetika? Enggak ada. Bukan sorry, salah. Yang kuliah apa ya? Sabtu farmakologi 2. Siapa yang kuliah farmakologi 2? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Ada beberapa sih sebenarnya kayak Reza, siapa lagi yang itu. Ya, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat Makasih, Paskah Pak. bagi yang merayakan, selamat Paskah ya, Christian, Selamat malam. Ya. Terima kasih, Pak. Arisan dan siapa yang semuanya ya. Miss you Pak. Terima kasih ya Ros, bye Ros. Iya, Pak. Oke. Selamat Paskah ya, Pak. Ya, selamat Paskah semua. Oke. Selamat malam. Malam Pak. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan lagi. Ya Allah. Resti Pak gendut Pak. Assalamualaikum semua. Sehat-sehat semua ya.